Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa alihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumput Channel, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan murojaah bahasa Arab kita. Pekan kemarin kita telah masuk ke pelajaran 9 bagian Hamzah. Di bagian Hamzah itu kita belajar na'at wa man'ut yang terdiri dari jenis mudzakkar dan mu'annas dari segi nakirohnya. Kali ini kita akan masuk ke bagian ba-nya, di mana ba ini kita belajar tentang na'at wa man'ut dari segi ma'rifah, dari jenis mudzakkar dan mu'annas, dan dari segi perubahan harokat terakhirnya, yaitu dalam i'rabnya. Baik, kita mulai masuk dan kita baca. Bismillah, bagian ba. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru itu? Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana Pak Guru yang baru tersebut? Huwa indal mudiri, dia sedang bersama kepala sekolah. Ainat talibul jadidu, di mana siswa yang baru tersebut? Zahaba ilal maktabati, dia telah pergi ke perpustakaan. Man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati, siapa laki-laki yang tinggi itu yang telah keluar sekarang dari sekolah? Huwal mudirul jadidu, dia adalah kepala sekolah yang baru. Waman waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli, dan siapa anak laki-laki yang kecil itu yang telah keluar sekarang dari kelas? Huwa benul mudiril jadidi, dia putranya kepala sekolah yang baru. Kita lanjut ke halaman sebelahnya. Liman tilkas sayaratul jamilatu, milik siapa mobil yang bagus itu? Hiya lil mudiril jadidi, dia milik kepala sekolah yang baru itu. Liman hadzal kitabul kabiru, milik siapa kitab yang besar ini? Ahwa lil mudarrisi, apakah dia milik Pak Guru? La huwa lit talibil jadidi, tidak, dia milik siswa yang baru tersebut. Ainal mil'aqatus saghiratu, di mana sendok yang kecil tersebut? Hiya fil qubi, dia di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru, di mana kursi yang patah tersebut? Huwa hunaka, dia di sana. Baik, bisa kita garis bawahi di sini al mudarrisul jadidu. Itu dia susunannya na'at wa man'ut dari segi ma'rifah. Kita lihat ada al di depannya. Nah, al mudarrisu dia man'ut yang ma'rifah. Jadi kata sifatnya juga harus ma'rifah. Seperti di depan telah disampaikan, dilihat dari ma'rifahnya harus sama. Jadi dikasih sifat al jadidu. Setelah kita di depan dikasih susunan na'at man'ut yang nakiro seperti mudarrisun jadidun. Nah, ini yang ma'rifah al mudarrisu al jadidu. Jadi na'at dan man'ut harus sama dalam ma'rifah dan kenakirohannya. Baik, kemudian kita ambil di at-talibul jadidu. Nah, ini juga susunan na'at wa man'ut. At-talibu dia man'ut yang ma'rifah dengan al. Kemudian disifati juga dengan yang ma'rifah al-jadidu. At-talibul jadidu, siswa yang baru tersebut. Sama-sama ma'rifah ya. Kemudian man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Di sini ar-rajul disifati dengan at-tawilu, laki-laki yang tinggi tersebut. Kemudian dia diberi sifat lagi berupa kalimat, yaitu kharajal ana minal madrasati. Ketika sifatnya berupa kalimat, tidak boleh kita langsung ar-rajulu tawilu kharajal gitu. Misalkan kharajal ana minal madrasati, tidak boleh. Jadi harus ada kata sambung, yaitu alladzi. Jadi ketika isim ma'rifah akan disifati dengan kalimat, tidak bisa langsung. Jadi harus disambung dengan kata sambung, yaitu alladzi, seperti contoh yang ada di bacaan ini. Baik,
man dzalikar rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati, siapa laki-laki yang tinggi tersebut yang telah keluar sekarang dari sekolah. Jadi sifat ar-rajul itu ada dua, satu at-tawilu yang tinggi, yang kedua sifatnya adalah yang telah keluar dari sekolah. Dijawab huwal mudirul jadidu, dia adalah kepala sekolah yang baru. Nah, di sini al-mudiru dia ma'rifah, maka sifatnya al-jadidu juga harus ma'rifah. Selanjutnya, wa manil waladus shagirul ladzi kharajal ana minal fasli. Nah, ini sama dengan yang tadi kita bahas. Al-waladu dia punya dua sifat, yaitu al-waladu as-shagiru, anak laki-laki yang kecil. Kemudian sifat kedua adalah kharajal ana minal fasli, karena sifat kedua berupa kalimat, berupa jumlah, jadi tidak bisa langsung ketika man'ut langsung sifat yang berupa kalimat itu, tapi harus ada kata sambung yaitu alladzi. Wa manil waladus shagirul ladzi kharajal ana minal fasli, dan siapa anak laki-laki yang kecil itu yang telah keluar dari kelas sekarang? Dijawab wa ibnul mudiril jadidi, dia putranya kepala sekolah yang baru. Nah, di sini kita ketemu kaidah yang keempat, yaitu harus sama dalam perubahan harokat. Kita lihat huwa ibnul mudiril jadidi. Al-mudiri dia itu mudhofun ilaih dari ibnu. Mudhofun ilaih itu seperti yang telah kita pelajari, dia harokatnya selalu kasroh. Nah, ketika kita ingin memberi sifat untuk mudhofun ilaih yang harokatnya kasroh, maka kata sifat itu naatnya itu harus juga harokatnya kasroh. Seperti di sini huwa ibnul mudiril jadidi, dia putra kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah itu sebagai mudhofun ilaih harokatnya kasroh, ketika dikasih sifat juga harus harokatnya kasroh dan harus ma'rifah juga, seperti ada di teks di bagian bawah ini. Jadi al-jadidi ini sifat untuk al-mudiri. Kenapa kita tahu? Karena harokatnya sama. Jadi yang baru itu adalah kepala sekolah, dia putra kepala sekolah yang baru. Berlanjut di halaman 51, liman tilkas sayaratul jamilatu. Nah, di sini susunan na'at wa man'ut adalah as-sayaratul jamilatu. Ini sama-sama ma'rifah. Setelah di halaman 50 kita belajar ma'rifah tapi dari jenis mudzakkar. Nah, di sini kita belajar dia ma'rifah dari segi muannas, yaitu as-sayaratul jamilatu. Liman tilkas sayaratul jamilatu, milik siapa mobil yang bagus itu? Selanjutnya hiya lil mudiril jadidi. Nah, ini yang kita pelajari lagi, yaitu harokat, perubahan harokat harus sama antara naat dan man'ut gitu ya. Hiya lil mudiril jadidi. Lil mudiri dia kemasukan lamjar pemilikan, sehingga dia harokat terakhirnya kasroh, dan ketika ingin memberi sifat seperti dikatakan di depan harus sama dalam perubahan harokat terakhirnya. Jadi sifatnya adalah al-jadidi. Hiya lil mudiril jadidi, dia milik kepala sekolah yang baru. Selanjutnya liman hadzal kitabul kabiru, milik siapa buku yang besar ini? Susunan na'at wal man'ut adalah al-kitabul kabiru, sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar. Ahwa lil mudarrisi, apakah dia milik Pak Guru? La huwa lit talibil jadidi, tidak, dia milik siswa yang baru. At-talib kemasukan lamjar. Lamjar itu adalah salah satu huruf jar dan dia berfungsi sebagai menunjukkan kepemilikan. Jadi lit talibi harokatnya menjadi kasroh. Lihat sifatnya al-jadidi, harokat terakhir naatnya mengikuti man'utnya yang kasroh ya. Lit talibil jadidi, milik siswa yang baru. Kemudian selanjutnya ainal mil'aqatus shaghiratu, di mana sendok yang kecil tersebut? Di sini kita dapat ma'rifah dari segi muannas. Ainal mil'aqatus shaghiratu, al mil'aqatu dia man'ut, as-shaghiratu dia na'at. Di mana sendok yang kecil tersebut?
Hiya fil qubi, dia di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru, di mana kursi yang patah tersebut? Ya, ini sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifah. Huwa hunaka, dia di sana. Alhamdulillah kita telah baca bacaannya. Jadi di bagian ba ini kita mendapat na'at dan man'ut dari segi ma'rifah mu'annas, ma'rifah mudzakkar. Kemudian kita dapat yang na'at dan man'ut harus sama dalam perubahan harokat terakhir. Baik, kita masuk ke latihan. Latihan di sini saya bacakan tamarinu, latihan-latihan. Di sini perintahnya iqra waktub, bacalah dan tulislah. Mungkin teman-teman bisa sambil menulis. Saya bacakan di nomor 1, at-tabibul jadidu fil mustashfa wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. Yang susunan na'at dan man'ut adalah at-tabibul jadidu, dia sama-sama ma'rifah, dia sama-sama mudzakkar. Kemudian at-tabibul qadimu, sama, dia sama-sama ma'rifah, dia sama-sama mudzakkar. Nah, fil mustashfa dia kemasukan huruf jar, tapi seperti yang telah kita pelajari, dia perubahannya tidak ditampakkan, hanya diperkirakan saja. Ya, kalau kita ingat di pelajaran sebelumnya kita belajar tentang isim maksur. Jadi mustashfa ini termasuk isim maksur, dia berubah harokatnya menjadi kasroh, hanya tidak ditampakkan, hanya diperkirakan. Lalu diterjemahkan, dokter yang baru tersebut di rumah sakit dan dokter yang lama tersebut di klinik. Kemudian di nomor 2, al-qalamul maksuru alal maktabi. Susunan na'at wa ma'ruf adalah al-qalamul maksuru, dia sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar. Diterjemahkan, pena yang patah tersebut di atas meja. Di nomor 3, al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Susunannya na'at wa man'ut adalah al-mirwahatul jadidatu, dia sama-sama ma'rifah, dia sama-sama mu'annas. Kemudian al-ghurfati, nah dia kemasukan huruf jar sebelumnya ya, al-ghurfati. Nah, ketika ingin dikasih sifat, kita lihat al-ghurfati dia kemasukan huruf jar, berarti harokatnya kasro. Maka dari itu sifatnya juga harus harokatnya kasro juga, dan harus sama dalam segi mu'annas dan ma'rifahnya. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas angin yang baru tersebut di dalam kamar yang besar tersebut. Di nomor 4, al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah, di mana susunan na'at wa man'utnya adalah al-lughatul arabiyyatu, dia sama-sama ma'rifah dan sama-sama dari jenis mu'annas. Di nomor 5, al-waladut tawilul ladzi kharajal minal faslil ana talibun minal hindi. Di sini seperti kita pelajari, berarti dia memiliki dua sifat ya, al-waladut tawilu, anak laki-laki yang tinggi. Sifat kedua di sini berupa kalimat, yaitu kharajal minal faslil ana, makanya disambung dengan kata sambung aladzi. Al-waladut tawilul ladzi kharajal minal faslil ana talibun minal hindi. Anak kecil yang tinggi itu yang telah keluar dari kelas sekarang, siswa dari India. Baik, selanjutnya di nomor 6, ana fil madrasati tsanawiyati. Yang susunan na'at wa man'ut adalah al-madrasati tsanawiyati, karena dia kedahuluan harfu jar, jadi harokatnya kasroh dan sifatnya juga mengikuti man'ut yang harokatnya kasroh. Ana fil madrasati tsanawiyati. Saya di SMA. Di nomor 7, dhahabar rajulul fakiru ilal waziri. Susunan na'at wa man'ut di sini adalah ar-rajulul fakiru, dia dari segi ma'rifah dan dari jenis mudzakkar. Dhahabar rajulul fakiru ilal waziri, telah pergi dia laki-laki yang fakir kepada menteri.
Selanjutnya di nomor 8, jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Susunan na'at wa man'ut adalah at-talibul jadidu. Ma'rifah sama-sama ma'rifah dan sama-sama dia mudzakkar. Telah duduk dia siswa yang baru tersebut di belakang Hamid. Di nomor 9, as-sikinul kabiru hadun jiddan. Yang termasuk susunan na'at wa man'ut adalah as-sikinul kabiru. Sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar. Diterjemahkan pisau yang besar itu atau pisau yang besar tersebut tajam sekali. Di nomor terakhir latihan 1 ini, man hadal waladus saghiru, siapa anak laki-laki yang kecil ini? Dijawab, huwa benul mudarrisil jadidi, dia putranya Pak Guru yang baru. Nah, di nomor 10 ini susunan na'at wa man'ut adalah al-waladus saghiru. Kita lihat dia sama-sama ma'rifah dan sama-sama isim mudzakkar. Kemudian dijawab huwa benul mudarrisi, dia putranya Pak Guru. Nah, al-jadidi merupakan sifat untuk al-mudarrisi. Kenapa kita tahu? Karena harokatnya sama-sama kasroh. Huwa benul mudarrisil jadidi, dia putra Pak Guru yang baru. Demikian telah selesai di latihan pertama. Kita lanjut di latihan kedua. Di sini perintahnya adalah imla fil faraghi fima yali bin na'til ladzi baina qausaini ba'da tahliyatihi bi'al indal luzum. Imla istilah fil faraghi, tempat yang kosong, fima yali, yang apa-apa di bawah ini atau yang berikut ini, bin na'ti, dengan na'at. Ya, kita ingat na'at adalah kata sifat. Dengan kata sifat alladzi, yang baina qausaini, yang ada di antara dua kurung, di sebelah kirinya itu ya. Ba'da, setelah tahliyatihi, setelah dibubuhi al, indal luzum, ketika diperlukan. Ketika diperlukan saja kita kasih al, kalau tidak perlu dikasih al. Bagaimana kita tahu? Kita lihat man'utnya. Kita coba lihat. Di nomor 1, ainal mudarrisu, berarti diperintahkan untuk memberikan na'at untuk al-mudarrisu. Dengan kata lain, dalam kurung ini semuanya na'at. Perintahnya adalah kita berikan alif lam atau tidak. Kita lihat, perlukah kita memberi al dari kata jadidun? Perlu ya, karena man'utnya al-mudarrisu, dia isi ma'rifah. Jadi harus sama sifatnya ma'rifah. Jawabannya adalah ainal mudarrisu al-jadidu. Setelah kita beri al, baru kita isi di sebelahnya. Ainal mudarrisul jadidu, di mana Pak Guru yang baru tersebut? Demikian. Kita ke nomor 2, at-tajiru. Nah, at-tajiru sifatnya kabirun. Kira-kira perlu tidak kita beri al di kata kabirun? Perlu ya, karena yang disifati yaitu man'ut adalah at-tajiru, dia dengan al. Berarti kita jawab at-tajiru al-kabiru. At-tajirul kabiru fis-suqi, pedagang yang besar tersebut di pasar. Nah, di nomor 3 soalnya ana talibun, sifatnya qadimun. Kira-kira perlu tidak kita bubuhkan al di kata qadimun? Tidak perlu ya, karena man'utnya yaitu kata yang akan disifati adalah talibun, dia nakiroh, jadi tidak perlu diberi al. Jawabannya ana talibun qadimun, saya siswa yang lama. Kita lanjut ke nomor 4, jalasat talibu, sifatnya adalah jadidun, berarti kita perlu membubuhi dengan al kata jadidun. Kita jawab jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin, telah duduk dia siswa yang baru itu di belakang Muhammad. Kita lanjut di nomor 5, manil waladu, sifatnya adalah tawilun,
Karena al-waladu yaitu kata yang akan disifati dengan al, berarti tawilu kita bubuhi dengan al dulu, baru kita jawab. Manil waladu tawilul ladzi kharajal ana minal fasli? Siapa anak laki-laki yang tinggi itu yang telah keluar sekarang dari kelas? Kita lanjut di nomor 6. Ammarun waladun sifatnya qasirun. Sepertinya tidak perlu ya dibubuhi al karena waladun adalah isim nakiro. Ammarun waladun qasirun. Ammar anak laki-laki yang pendek. Kemudian di nomor 7, Faisalun tobibun. Tobibun dia nakiro, jadi tidak perlu dibubuhi al sifatnya. Kita langsung jawab. Faisalun tobibun syahirun. Faisal adalah dokter yang terkenal. Di nomor 8, liman hadas sariru. Sifatnya adalah maksurun, berarti perlu dibubuhi al dulu ya, karena as-sarir dia ma'rifah. Kita jawab, liman hadas sarirul maksuru. Milik siapa tempat tidur yang patah ini? Selanjutnya di nomor 9, hadza qalamun. Qalamun adalah nakirah, jadi maksurunnya tidak perlu dibubuhi al. Kita langsung jawab, hadza qalamun maksurun. Ini pena yang patah atau rusak. Di nomor 10, aina sikinu. Sepertinya sifatnya perlu dikasih al karena man'utnya as-sikinu itu ma'rifah dengan al ya. Aina sikinul hadu. Di mana pisau yang tajam tersebut? Di nomor terakhir dari latihan kedua ini, liman hadhis sayaratu. Sifatnya adalah jamilatun. Sepertinya perlu kita bubuhi al dulu karena man'utnya as-sayaratu dia isim ma'rifah. Kita jawab, liman hadhis sayaratul jamilatu. Milik siapa mobil yang bagus ini? Demikian kita telah selesai di latihan kedua, cukup panjang. Sekarang kita lanjut di latihan ketiga. Di latihan 3 ini kita akan sedikit mendapat isim baru, yaitu isim mausul alladzi. Di latihan 3 ini alladzi digunakan untuk menyambung sifat yang berupa kalimat. Jika ada isim ma'rifah dengan al, akan kita sifati dengan kalimat, maka tidak bisa langsung. Jadi harus disambung dengan kata sambung yaitu alladzi. Seperti contoh-contoh di latihan 3 ini. Selanjutnya mari kita baca latihan ketiga ini. Perintahnya adalah iqra, bacalah. Kita lihat di nomor 1, at-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. At-talibu, siswa tersebut, dia ma'rifah dan dia disifati dengan yang telah keluar dari kelas sekarang. Dan telah keluar itu merupakan kalimat, jumlah, sifatnya berarti berupa kalimat, jadi tidak bisa langsung. Jadi disambung dengan isim mausul yaitu alladzi. Jadi kita baca at-talibul ladzi kharajal minal faslil ana min Indonesia. Siswa tersebut yang telah keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Baik, yang kedua, al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabu dia isim ma'rifah, dia ingin disifati dengan kalimat, yaitu kalimat berupa huruf jar dan isim yang kena amalan huruf jar yaitu al-maktabi. Jadi dia disambung dengan kata sambung yaitu alladzi. Jadi sifat dari Alkitab adalah yang di atas meja. Al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Kitab tersebut yang ada di atas meja milik Pak Guru. Yang ketiga, liman hadzal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Kita lihat seperti yang kita baca sebelumnya, di sini al-qalamu dia punya 2 sifat. Yang pertama adalah al-jamilu, sifatnya bagus. Yang kedua sifat dia adalah ada di atas meja. Kita ulangi, liman hadzal qalamul jamilul ladzi alal maktabi. Milik siapa pena yang bagus ini yang ada di atas meja? Yang keempat,
Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Sifat pertama al-kabiru, sifat kedua yang ada di jalan raya. Kita ulangi, al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar tersebut yang ada di jalan raya milik menteri. Kemudian yang terakhir, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Jadi sifat as-sariru fi ghurfati Khalidin, ya, sifatnya adalah tempat tidur tersebut yang ada di kamar Khalid patah. Baik, saya ulangi, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Tempat tidur tersebut yang ada di kamar Khalid patah. Alhamdulillah telah selesai kita baca di latihan ketiga. Nah, di sini ada sedikit rangkuman dari penulis hafizahullah, yaitu berupa kaidah dari na'at wa man'ut, yaitu contohnya baitun jadidun. Baitun disebut man'ut dan jadidun disebut na'at. Jadi walaupun kaidahnya na'at wa man'ut, tapi dalam susunannya dia man'ut duluan baru na'at. Kita jangan salah penyebutan nanti. Baitun jadidun man'ut na'at, sedangkan pengucapan kaidahnya na'at wa man'ut. Salah satu contoh dari kaidah na'at wa man'ut yaitu baitun jadidun, rumah yang baru. Baitun itu man'ut, jadidun itu na'at. Kita sampai ke al-kalimatul jadidatu. Saya bacakan. Al-maktabatu artinya perpustakaan, al-ana artinya sekarang, al-mirwahatu artinya kipas angin, al-mustausofu artinya klinik, al-madrasatu tsanawiyatu artinya sekolah SMA, al-waziru artinya menteri, syahirun artinya terkenal, hadun artinya tajam. Alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran 9 bagian ba. Mungkin ada sedikit rangkuman. Di bagian ba ini kita mempelajari susunan na'at wa man'ut yang dari segi ma'rifah, baik mu'anas ataupun mudzakkar. Kemudian kita belajar juga dari segi perubahan harokatnya, yaitu ketika mudhofun ilaih dikasih sifat, berarti sifatnya juga harus mengikuti harokatnya menjadi kasroh. Kemudian kita juga di sini belajar tentang isim mausul, yaitu al-lazi yang digunakan untuk menyambung ketika isim ma'rifah dengan al disifati dengan kalimat. Jadi ketika isim ma'rifah dengan al disifati dengan kalimat tidak bisa langsung, jadi harus disambung dengan isim mausul. Seperti contoh at-talibul ladzi, at-talibu akan disifati dengan kalimat yaitu kharajal minal faslil ana min Indonesia. Jadi at-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Demikian alhamdulillah kita telah selesai di pelajaran 9. Semoga bermanfaat, semoga tetap semangat. Sampai jumpa di video dan tayangan berikutnya di Sejemput Channel. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.